aduh udah diet nih gitu ya, tapi kok berat badannya nggak turun-turun nih dok ternyata. Kalau misalnya kita nggak comfort menjalankan diet tersebut, tentu aja ini nih bukan diet yang pas untuk diri kita. Selamat siang. Halo dokter, sehat-sehat dokter? Alhamdulillah sehat sekali. Gimana sih Pak, apa kabar? Alhamdulillah aku juga sehat-sehat dokter. Gimana nih? Katanya udah mau menjalankan program diet ya? Iya dok, tapi kayak masih agak bingung gitu ya sebetulnya pola diet yang sehat dan aman tuh seperti apa. Banyak banget yang nanyain gimana sih sebetulnya pola makan yang mereka terapkan. Aduh udah diet nih gitu ya, tapi kok berat badannya nggak turun-turun nih dok ternyata. Nah, cara menurunkan berat badan yang ideal ini pastinya butuh komitmen pertama nih. Kemudian butuh disiplin dan perencanaan yang baik. Nah, konsepnya dulu nih dibenerin bahwa berat badan ini tergantung kepada asupan kalori yang masuk dan seberapa banyak kalori yang dipakai untuk aktivitas tubuh. Nah, cara untuk menurunkan berat badan adalah dengan mengkonsumsi kalori yang lebih sedikit atau meningkatkan aktivitas fisik untuk membakar lebih banyak kalori. Ini yang biasanya kita sebut sebagai defisit kalori. Nah, tapi nggak sembarangan defisit nih. Ada metodenya, ada strateginya juga. Pertama, cari tahu dulu nih kebutuhan dari tubuh kita. Nah, kebutuhannya ini akan berbeda-beda, tergantung dari berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, kemudian aktivitas harian. Orang yang olahraga aktif, sama yang mager, sama yang olahraganya mungkin 1-2 kali seminggu, itu akan berbeda. Kemudian adakah penyakit yang mendasari? Jadi kalau ada penyakit tertentu, tentu saja kebutuhan hariannya akan berbeda juga. Nah, setelah kita menentukan berapa banyak kebutuhannya, baru nih kita hitung berapa yang harus kita lakukan defisit. Biasanya disarankan sekitar 20% dari kebutuhan dasar. Nah, setelah tahu kebutuhan yang akan kita gunakan untuk defisit kalori tadi, baru dipecah-pecah nih berapa banyak makronutrien yang akan kita konsumsi. Jadi karbohidratnya berapa, protein, kemudian lemaknya ini. Nah, ini seringkali personalize. Kalau ternyata tadi nih udah menjalankan itu semua, tapi kok mentok nih, ada sesuatu kah itu? Nah, sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik. Karena kadang-kadang pada sesi konsultasi tersebut ketemu hal-hal yang nggak kita pikirkan. Salah satunya memang adalah masalah hormonal. Ternyata diketahui bahwa pasien atau orang tersebut mengalami hipotiroid atau tiroidnya ini rendah, sehingga metabolismenya seringkali menjadi lebih lambat dari yang seharusnya. Nah, itu yang harus diperbaiki dulu. Nah, kalau kita ngomongin soal diet sehat nih dok, sebetulnya apa sih yang bisa kita kategorikan sebagai diet sehat? Misalkan mungkin ada ideal turun kilogramnya per bulan, atau mungkin ada beberapa kalori yang sebetulnya harus kita konsumsi per hari dok? Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Diet sehat adalah diet yang pastinya menunjang kesehatannya dan bisa dilakukan jangka panjang, aman, dan nyaman. Artinya kalau misalnya kita nggak comfort menjalankan diet tersebut, tentu aja ini nih bukan diet yang pas untuk diri kita. Penurunan berat badan yang ideal sekitar 0,5 sampai dengan 1 kilo per minggu. Nah, jadi upayakan jangan melebihi kisaran tersebut setiap minggunya. Nah, beberapa resiko kesehatan bisa muncul kalau misalnya penurunan berat badan tadi terlalu cepat. Misalnya jadi orangnya terlalu lemah ya, terlalu letih, cepat letih. Kemudian kekurangan beberapa zat gizi atau mikronutrien, massa ototnya juga menjadi turun, muncul batu empedu dan sebagainya. Oke dokter, nah ini kan juga terkait dengan diet ya, ini sangat amat berhubungan juga dengan makanan gitu ya dok ya. Sebetulnya makanan dengan kandungan apa sih yang seseorang bisa konsumsi ketika menjalani diet sehat? Ataupun mungkin ada aktivitas lain yang bisa diiringi gitu ya dok ya dengan makan sehat seperti olahraga yang seperti apa dok sebetulnya? Jadi kalau misalnya kita membicarakan kandungan makan apa nih, tadi udah dapat nih kalorinya berapa, terus kita pecah-pecah lagi berdasarkan persentase dari makronutrien tadi. Untuk penerapan gizi seimbang ini dapat dengan mudah dengan menggunakan piring sehatku atau misalnya kalau mau browsing healthy eating plate.
Nah, healthy eating plate ini yang digunakan untuk menurunkan berat badan, yaitu yang bentuknya adalah yang T. Nah, yang T ini kebetulan saya udah ada nih. Nah, ini adalah healthy eating plate yang disarankan pada waktu program penurunan berat badan. Jadi ini satu piring standar, kita bagi dua. Nah, di sini setengahnya adalah untuk sumber karbohidrat. Pilihlah karbohidrat yang kompleks. Beras merah, roti gandum, kalau mau pasta yang dari gandum, kemudian umbi-umbian. Jadi silahkan pilih sumber karbohidrat yang bervariasi. Dan juga di seperempatnya lagi adalah untuk sumber protein. Protein juga dipilih protein yang berkualitas, baik protein hewani maupun protein nabati. Setengah piringnya lagi ini adalah sumber sayuran dan buah-buahan. Bagaimana aktivitas harian? Ya. Aktivitas ini pun kita bagi. Aktivitas yang lebih banyak kita lakukan yaitu aktivitas harian yang bisa kita hitung dengan mudah dengan langkah hari. Jadi hitung steps-nya nih. Sekarang udah banyak gadget, jam tangan, smartwatch yang bisa membantu kita menghitung langkah per harinya. Yang namanya aktif itu adalah sekitar 10.000 langkah per hari. Nah, kalau sekarang lagi work from home, kebanyakan mager, kadang-kadang susah banget mendapatkan 10.000 langkah per hari ya. Jadi, diusahakan lebih aktif untuk aktivitas hariannya. Kemudian, aktivitas lainnya yaitu baru olahraga nih. Olahraga juga nggak hanya jalan saja, tapi merupakan kombinasi antara olahraga kardio untuk menurunkan massa lemak dan juga untuk mempertahankan massa otot yaitu dengan weight training. Nah, jadi kombinasi keduanya harus dilakukan agar program penurunan berat badan ini berhasil.